Jika teman-teman semua ini takut bahwa pinjamannya masuk ke slik OJK atau nggak mau ada slik OJK, maka sebaiknya teman-teman hindari untuk gagal bayar di 10 aplikasi pinjam online yang akan saya bahas kali ini. Jadi 10 aplikasi pinjol ini merupakan udah bisa dipastikan pinjol yang bahkan lapor slik OJK dalam waktu yang cukup cepat. Sehingga kalian kalau misalnya masih baru berencana untuk minjol, ya sebaiknya hindari. Tapi kalau kalian sudah terlanjur minjam di 10 aplikasi ini, ya sudahlah, kita akan bahas nanti solusi gagal bayarnya ketika di 10 aplikasi pinjol ini. Oke, yang pertama di sini yang akan saya sampaikan adalah aplikasi Akulaku. Ya, aplikasi Akulaku ini merupakan aplikasi yang udah nggak bisa dipungkiri lagi bahwa sudah bakal masuk ke slik OJK. Bahkan Akulaku sendiri pun saat kalian melakukan pembayaran atau di menu tagihan, itu di pojok atas sudah ada tertulis ya, bahwa akan lapor ke slik OJK itu mungkin akan maksimal itu 2 bulan atau mungkin 1 bulan. Ya, intinya lebih dari 1 bulan lah, tapi maksimal 2 bulan. Nah, di situ tertulis bahwa ketika kalian gagal bayar, dalam waktu tersebut akan masuk ke slik OJK. Dan kalau kalian sudah melunasi, maka dalam waktu tersebut juga baru bisa bersih lagi. Nah itu ya. Jadi untuk masalah pelunasan pun itu perlu waktu, nggak instan. Ketika kalian bayar di Akulaku itu nggak langsung serta-merta OJK kalian bersih, nggak. Itu perlu proses paling lambat 2 bulan tadi teman-teman ya. Itu Akulaku. Terus kemudian yang kedua ada Kredivo. Kredivo ini merupakan paylater juga yang paling banyak dipakai ya. Tapi di sini jelas sudah akan masuk ke slik OJK. Namun sayangnya orang-orang kayaknya nggak lebih takut slik OJK deh. Lebih takut masalah DC dari Kredivo ini yang sangat-sangat banyak, yang pasti hampir bisa dipastikan mendatangi dan menagih nasabah-nasabah yang gagal bayar. Bahkan tercepat nagihnya. Ada banyak yang dalam waktu 30 hari sudah didatengin oleh si DC pinjol tersebut teman-teman ya. Oke, sekarang yang ketiga, Kredit Pintar. Sama seperti Akulaku dan Kredivo, Kredit Pintar juga banyak DC-nya. Ini juga bisa dipastikan masuk ke slik OJK. Jadi, harap hati-hati jika kalian ingin berencana galbe di Kredit Pintar. Terus kemudian yang keempat, ada EasyCash. EasyCash mungkin masih belum ada di lapangan, tapi kalau bicara soal slik OJK, EasyCash masih salah satu termasuk aplikasi yang lapor slik OJK. Jadi di slik OJK kalian akan nongol tuh, data kalian akan kalau misalnya bahasanya dulu BI checking itu pasti akan bermasalah. Terus kemudian di sini ada Maucash. Maucash sama, Maucash juga ada ya, juga lapor ke slik OJK. Ini merupakan salah satu pinjol besar juga. Lalu kemudian selanjutnya ada Home Credit Indonesia. Nah, Home Credit Indonesia ini juga banyak di lapangannya, juga masuk ke slik OJK, dan kalian juga termasuk harus berhati-hati di sini karena penagihan-penagihannya pun termasuk banyak keluhannya, termasuk paling cepat juga ditangin DC lapangan dari pinjol tersebut ya. Terus kemudian ada juga S-Pinjam dan SPayLater. Nah, S-Pinjam dan SPayLater sudah pasti ya, kalian pasti nggak asing dan saya yakin banyak di antara kalian hampir semuanya pengguna SPayLater dan S-Pinjam. Nah, ini aplikasi paylater dan pinjaman online ini pasti sudah bakal masuk ke slik OJK. Terus kemudian di sini ada Adapundi ya, ke-8 ada Adapundi, ini juga bisa dipastikan masuk slik OJK. Terus kemudian 9 ada kami juga masuk slik OJK, dan selanjutnya adalah Tunaiku. Tunaiku udah bisa dipastikan, bahkan dari sebelum aplikasi-aplikasi pinjol yang lain masuk slik OJK, Tunaiku ini udah duluan teman-teman ya. Itulah 10 aplikasi yang masuk daftar aplikasi-aplikasi yang pasti masuk ke slik OJK. Jadi daripada kalian mau minjam terus nggak tahu dan memiliki resiko tinggi untuk galbay, baiknya hindari aja pinjol-pinjol seperti ini. Ya, intinya kalau kalian nggak mau masuk slik OJK, ya jangan melakukan pinjaman online kalau memang tidak yakin bisa membayarnya. Ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.